Malam ini gue bener-bener pengen nantang kau Rismon, pengen nantang kau Roy, dan kalian semuanya yang gerombolan yang 5 orang itu. Sengaja gue hadirkan dari Jepang. Nih orang Jepang nih. Lo ngaku-ngaku S3 Jepang, dokter Jepang. Ayo, apalagi beliau kemarin sudah ketemu di media mainstream. Ngomong apa sekarang? Sekarang YouTuber Nusantara mau bergerak melawan kalian. Teman-teman jangan lupa nonton Sirait Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Apa kabarnya teman-teman? Semoga saya doakan selalu ditambahkan rezeki, berlimpah-limpah, dan dijaga dimanapun teman-teman berada saat ini. Oke, teman-teman, kemarin kita juga sempat kedatangan ya yang sangat luar biasa untuk kita podcast ya. Kebetulan saya juga hadir di sana, tapi saya ada kegiatan yang lebih lagi, saya berangkat, dan akhirnya teman-teman kita Bang Agri, Bang Bill yang mewawancarai untuk podcast ya. Berita baru lagi nih teman-teman. Ternyata ya, ijazah palsu untuk mengatasnamakan keilmuan yang tidak dikuasai guna mengklaim asumsinya yang mengakibatkan orang lain tercemar nama baiknya, ya kan? Dan ditambah lagi teman-teman ya, di sini ada Rismon ya, bukan kau yang malu gitu ya, tapi keluargamu dan kami orang Batak. Karena apa teman-teman? Teman-teman kita ini mewawancarai dan mewawancarai temannya dari Rismon. Ternyata dibilang dan diduga ininya ijazah Rismon itu adalah palsu teman-teman. Kerennya YouTuber Nusantara ya, sudah mulai bisa berkolaborasi sama tokoh-tokoh hebat. Semoga misi visi YouTuber Nusantara dalam melawan hoax akan mendapatkan banyak dukungan dari semua kalangan. Jadi teman-teman, bermunculan orang, bang saya mau ini, teman saya dulu begini-begini. Akhirnya kita kita cek benar gitu, dia sekolah juga di sana, berkuliah di sana, luar biasa. Tanpa berlama-lama teman-teman, tapi buat teman-teman yang baru tahu channel Sirait Media, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Bantu subscribe karena banyak video-video yang menarik akan kita sajikan di sini. Dan kita terus menyuarakan suara rakyat jelata. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Mati kau. Jangan merasa orang diem saja. Jangan merasa masyarakat tidak bereaksi. Kalian semena-mena, kalian seenak dia sendiri. Kali ini gua datangin semuanya. Polda gua datangin, semua ahli gua datangin, semua pengacara gua datangin. Ayo, Senin nanti gua susulin ke Polda. Nah, kali ini kita akan bahas kesarjanaan atau doktornya Rismon. Kaleng-kaleng apa asli atau justru mereka yang memalsukan dokumen semuanya itu. Nih, dari Jepang nih. Nanti pakai bahasa Jepang, Bang. Jangan pakai bahasa Indonesia, Bang. Ya. Siap. Kebetulan gue didamping sama Bang Bill. Nih Bang Bill ya, yang bongkar semua juga tentang dokumen kau Rismon. Mati kau sekarang, ayo. Bang, siapa Rismon, Bang? Oke. Apa kabar buat teman-teman semua dengan YouTuber Nusantara? Di sini ada Bang Bill dan juga Mas Agri yang senantiasa menemani kalian para subscriber yang gelisah dengan bagaimana Pak Jokowi itu kemudian didiskreditkan, Mas Gibran kemudian juga itu dilecehkan oleh kelompok-kelompok yang mengaku atas nama keahlian, keilmiahan, padahal semuanya adalah bodong. Bang Agri, di kesempatan malam hari ini kita ada 3 narasumber yang luar biasa.
sengaja kita hadirkan untuk menghajar mereka. Siap. Iya. Pertama kita yang di depan nanti. Siap. Yang backup beliau-beliau. Ya. Berarti siapa yang di depan sampai di Gua yang di belakang, yang di depan. Oke. Kita kebetulan ada salah seorang tokoh yang cukup lawas berdomisili di Jepang, bahkan kategorinya udah jadi warga Jepang sebenarnya. Iya. Ada Bang Budi di sini. Assalamualaikum Yes. Bang, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke narasumber yang lain, Iya. memang di Jepang, bagaimana kehidupan di Jepang? Kehidupan di Jepang itu penuh dengan artinya warna yang auranya itu memang positif. Positif, oke. Positif. Dan orang-orang Jepang itu sangat menghargai, Siap. terutama menghargai waktu, menghargai pekerjaan mereka, Oke. ya kan? Menghargai keluarga, Iya. dan menghargai orang-orang di sekeliling. Dan Abang di Jepang berapa lama itu? Saya alhamdulillah di Jepang kemarin 9 tahun. 9 tahun. Tapi yang jelas memang orang Indonesia ya. Ya orang Indonesia, tetap orang Indonesia, tetap orang Indonesia. Kita tetap. Cuma memang perawakannya perawakan Jepang gitu. Iya, iya. Saya sebenarnya belajar bahasa Jepang, cuma gagal di kulit, jadi nggak jadi. Oke, nanti kita tanya-tanya lebih jauh sama Bang Budi. Thank you. Ya, kita tentu akan gali informasi tentang Siap. bagaimana tradisi di Jepang Ya, dan bagaimana karakter masyarakat Jepang. Iya. Kenapa kok bahkan bukan cuma masyarakat Jepangnya, alumni Jepang itu yang Iya. kebetulan orang Indonesia, apakah kemudian secara tata krama, Iya. performa, personality, apakah layak dicocok logikan dengan sosok yang namanya Rismon gitu. Iya. Gak cocok bang, gue langsung jawab. Yang sepanjang gue tahu, Iya. orang-orang yang sudah lama berdomisili di Jepang, Iya. orang Indonesia, pulang ke Indonesia, Iya. itu jadi santun, Ya. ya, jadi elegan, Betul. ya, tidak seperti Rismon, aduh, pulang dari Jepang, attitude-nya, Masya Allah, gua sanksi gitu ya. Iya. Ya mungkin benar pernah domisili di sana, Iya. apalagi dia klaim lulus S3 doktor dari sana. Iya. Aduh, enggak banget bang Jepang. Dan itu akan kita bongkar di kesempatan Oke. malam hari ini. Oke, yang kedua, untuk kita belajar dari sisi hukum, bagaimana orang yang selalu menggumbar-gumbarkan soal keilmiahan, soal akademik, padahal di Indonesia ini kita kenal dengan ini negara hukum. Jadi mau penelitian, mau bicara akademik dan legal standing seseorang itu kemudian mau mempersoalkan ijazah orang, dokumen orang, itu apakah cocok? Nah, kita kebetulan ada narasumber yang tidak asing lagi. Kompeten. Abang Ade, apa kabar dari Pradi Baik, Bersatu? sehat, Sehat Bang ya? sehat. Walaupun kemarin kita udah podcast, Oh, siap, tapi kita siap. panggil lagi gitu. Oke, siap. Karena biar bagaimana Siap. beliau ini dekat dengan orang sana gitu. Iya. Siap. Dekat dengan Ade Armando, termasuk juga dekat dengan Roy Suryo. Karena hari-hari ketemu gitu. Siap. Ada lagi satu yang sering ketemu. Iya. Pokoknya setiap kegiatan, entah itu di pagi hari, di siang hari, malam hari, entah itu live atau rekaman, orang ini selalu ada. Iya. Dan orang ini bikin gempar baru-baru. Iya. Bikin Rismon Sianipar itu akhirnya dia terdiam 1000 bahasa. Ngeper. Ya. Ya. Kita tahu ini kita punya Joman, Jokowi Mania, yaitu Yes. Bang Andi. Sehat Bang. Ya, terima kasih Bang Bil ya. Tapi serius, Abang kemarin bikin orang yang selama ini biasa suaranya besar, ciut. Ternyata saya baru sadar, jangankan Rismon, saya sendiri kaget begitu beliau keluarkan Iya. teks-teks bahasa Jepang. Iya. Memang orang Jepang atau gimana? Karena secara perawakan memang Jepang kelihatan. Ya gini, kalau bahasa Jepang ya memang saya mempelajari. Oke. Saya mempelajari dan saya juga Iya. bekerja di Mitsui besar, yaitu Iya. perusahaan Mitsui, perusahaan Siap. Sosa Siap. Jepang. Dan saya memang belajar juga dengan tata krama cara Jepang. Iya. Oke. Bagaimana menghormati yang senior. Oke. Dan juga bagaimana kita membuat ataupun menuliskan surat itu Iya. sebelum kita mengirim surat itu kita harus memikirkan Iya. apakah surat yang kita buat ini menyinggung perasaan lawan kita. Iya. Betul. Seharusnya orang Jepang itu begitu kan? Betul memang. Santun. Dan kami diajarkan betul bagaimana tata krama Jepang itu. Oke. Iya. Abang sambil pakai ini aja Bang, taruh aja. Kalau Bang apa ya? Jadi- Taruh aja dijepit aja. Jepit aja ya. Karena itu kan cuma satu-satunya. Kalau ini kita bisa berganti-gantian. Memang gitu aja ya. Oke. Jadi intinya budaya Jepang itu sebetulnya sama dengan budaya Indonesia. Oke. Tinggal bagaimana karakter orang itu sendiri. Gitu. Ya. Biar bagaimanapun juga kita ini didik orang tua, yaitu Iya. menghormati yang lebih tua. Oke. Kita berselisih pendapat, kalau orang Jepang tidak di depan kayak begini. Dia langsung di kamar, kita bercerita. Iya. Ada masalah apa? Iya. Ketika saya di Mitsui,
rekan ini duduk seperti begini nih. Ini manajer saya asisten gitu kan, ini Jepang ya saya Indonesia. Ada permasalahan itu di kamar. Oke. Tidak langsung di depan. Kamu begini enggak? Apalagi mengumbar aib. Apalagi mengumbar enggak? Betul. Setelah di saat keluar itu sudah selesai. Siap. Ada itu lagi gitu loh. Itu yang saya kaget karena begini. Teman-teman yang alumni Jepang itu juga mengatakan, ini siapa ini orang seperti begini? Tidak ada pendidikan cara berbicara, ya cara bagaimana menghormati orang tua, dikatakan Mas Budi tadi kan seperti itu. Jadi ya buat saya ini agak ragu buat saya. Ketika pada saat acara Rakyat Bersuara itu, ya ini saya punya brother ada di sana, ini luar biasa juga ini. Ya. Ini saya melihat ada sesuatu nih. Ini apakah betul? Ya? Saya mau test case lah saya. Saya test case. Sederhana sekali, setiap orang Jepang itu kalau ingin mengatakan sesuatu dia akan berkata sumimasen dan maaf gitu. Maaf artinya sumimasen itu maaf, yang bahasa halus. Gitu, kalau sudah bicara gitu, terus kok ada respon kan gitu. Oke. Ya, naik lah, saya naik nih saya bilang. Saya bilang wakarimashita ka. Mengerti nggak apa yang saya ucapkan? Kok masih diam gitu? Nah, ya tambah ya saya terbawa juga pada saat itu. Jadi ini juga kan, wah ini bohongin kita ini semua ini gitu. Ini pasti barangnya ini Tapi barang abal-abal. Terbawanya abang itu sebenarnya mewakili masyarakat Indonesia yang memang udah geli dah sebenarnya. Nggak bisa ini gitu. Betul. Ya kan? Apalagi saya tahu ya, saya dapat informasi juga dari teman-teman dari ya diaspora Jepang juga. Dan kebetulan saya juga dapat info dari Pak Roni Teguh. Dan juga nih dari Bang Bill nih. Luar biasa aja pengikut beliau, apalagi dengan Mordian ya. Ini juga nih menarik gitu, ya kan? Jadi itulah yang saya lihat bahwasanya ini ada yang tidak beres, something wrong lah itu gitu ya. Jadi saya baru dapat tambahan berita juga yang mungkin belum dipublikasikan, ya kan, mengenai translate-nya, ijazah translate-nya itu ternyata juga cukup aneh gitu. Karena di Master Engineering-nya di Yamaguchi Daigaku itu dia sebutkan itu Maret 2006. Iya. Ya. Betul. Tapi di Doctoral Engineering-nya Oktober 2006. Jadi hanya 4 bulan bisa jadi doktor. Betul. Wah, aneh sekali. Nah, itu berarti pembohongan karena di kurikulum vitae-nya beliau 2006 magister, 2008 doktor. Nah, bagaimana bisa 2006 terus 2008 cuma 2 tahun? 2 tahun. Ya, gitu. Cuma 2 Nah, tahun. katakanlah itu benar, cuma persoalannya di ijazahnya tertulis 2006. 2006 kan? Ya, Nah, gitu. itu dia, itu jelas gitu loh. Jadi kalau dia dibilang wah ini katanya kan, ya dia katanya juga. Iya. Katanya dirinya. Betul. Ya kan, ini kan Jepang itu untuk yang namanya arsip itu sangat ketat luar biasa. Dan benar itu setiap ijazah itu ya kan ada yang namanya ijazah Nihongo ya, bahasa Jepang ya, hurufnya huruf kanji itu memang betul itu presisi. Hurufnya itu presisi, ya kan? Dan itu ada stamp, tidak ada tanda tangan katakan nama dari profesornya ya atau presidennya. Itu di sebelah kanan enggak, cuma satu. Cuma satu itu. Semuanya dari dulu begitu gitu loh. Ya kan? Nanti di translate-nya bahasa Inggrisnya di ego translatornya itu pakai. Gitu. Pengandangannya dia translate itu udah benar gitu loh. Kalau itunya cukup dan kertasnya kuning warnanya. Betul. Kayak begitu. Kemarin yang mereka tunjukkan putih ya? Putih dan itu ada watermark. Ya. Nah, ada watermark itu dan itu nggak bisa dipalsukan untuk itu. Nah, kalau dilihat yang dikasih itu warnanya putih dan juga ada tulisan sertifikat. Jepang itu tidak ada tulisan sertifikat di dalam bahasa Jepang. Ini Nihongo ya. Kanji words di depan itu tulisannya pakai huruf Romawi. Sertifikat. Nggak ada. Iya. Nggak ada seperti itu. Itu udah kecurigaan besar buat saya juga. Ya kan? Walaupun hanya mengerti sedikit tentang bahasa Jepang. Iya. Gitu. Iya. Tapi yang jelas sedikit itu di ujung kalimat itu bikin orang terdiam. Saya juga malah kaget sekali, Pak. Dia langsung mengatakan bahasa Jepang, wah saya terpancing kayak, wah ini siapa ini kan? Oh ternyata setelah saya lidik beliau di Google ternyata betul. Ya. Orang-orang
senpai inilah yang saya cari sebenarnya. Sampai janayo. Oke, kita akan lebih jauh ya Bang Agri. Jadi kebetulan malam ini sekedar informasi saja buat teman-teman. Kalau teman-teman mau mengetahui apakah benar Rismond ini kenapa harus dicurigai apakah dia lulusan S3 Jepang Yamaguchi, itu sebenarnya banyak video termasuk diskusinya Roni Teguh di Carlton Post, kemudian diskusinya Bang Joshua bersama teman-teman analis digital forensik yang ada di TFPAL, atau juga di video teman-teman YouTuber Nusantara. Salah satunya ya video saya, Bang. Saya itu kemudian membongkar soal pertama, kenapa kita curigai ijazahnya ijazahnya Bang Rismond ini palsu. Pertama adalah ada kebohongan-kebohongan. Dia mengaku bahwa dia memiliki paten, tapi ternyata patennya itu ketika kita cek secara online memang terregistrasi, tapi kemudian itu ditolak. Ya, nanti aku meminta pandangan hukum bagaimana kemudian menghukum orang ini ya, Bang ya. Yang kedua, waktu dia menunjukkan dia punya sertifikasi dosen, dia menyebut bahwa ini adalah SK penyetaraan. Padahal SK penyetaraan itu tidak dalam bentuk sertifikat pendidik, ya kan? Nah, tentu berarti itu ada masalahnya. Bagaimana mungkin kemudian dia mendapatkan sertifikasi pendidik sementara ijazahnya bermasalah? Yang kedua, ijazahnya itu sendiri yang dibilang oleh Bang Andi, warnanya, kertasnya, bentuk tulisannya, presisinya, ada tanggal dan juga tahunnya yang bermasalah. Nama rektor yang 2008 seharusnya orang yang berbeda, sementara dia mengaku 2008 sudah lulus S3, sedangkan 2008 nama rektor itu tidak sama dengan di 2006. Sudah ada perubahan. Nah, kita punya majalah online-nya itu milik Yamaguchi. Ya kan, rektor yang berbeda, tapi dia di ijazah S3 dan ijazah S2 sama-sama nama rektornya. Ini kan lucu gitu. Belum juga dia mengaku bahwa dia mengikuti kegiatan workshop internasional yang ketiga, padahal dia cuma ikut yang pertama. Kan gitu. Dan jadi kertas-kertas yang kita anggap ini manipulasi semua. Bikinan pramuka itu, Bang. Dia nyatakan pemapang pramuka. Kita gini Bil ya, tahapan-tahapan itu ya. Itu kan pertama kan membuat poster. Ya. Poster itu kan diundang semua tuh. Betul. Bagaimana dengan ini? Pertanyaan. Udah itu nanti ada presiding paper. Iya. Presiding paper ini nggak gampang, ini panjang waktunya baru disertasi itu. Cocok. Betul, kan? Betul. Nah ini kan kelihatannya kan mana presiding papernya? Ya. Betul. Kan dia kan selalu berdalih itu yang di masalah apa? Intelijen kan keamanan intelijen bahwa itu. Disertasinya itu data intelijen Jepang. Jepang. Jepang itu sangat ketat ke dalam hal untuk itu. Keamanan itu mereka sangat ketat. Nggak mungkin seorang asing untuk mempelajari itu. Iya. Secara logika akal sehat itu nggak mungkin gitu. Ya kan? Nggak mungkin akan diluluskan seperti itu. Iya. Kita pengen tahu lah abstraknya mana. Betul. Kan perlu gitu. Apalagi Scopus belum ada. Cek lihat Scopus nggak ada. Ya. Itu kan semua wajib ya. Setiap doktoral, jangan doktoral, S2 pun juga diwajibkan untuk bisa mempublikasikan hasilnya mereka dalam bentuk jurnal itu ke Scopus yang diakui oleh internasional. Itu perlu kita kaji itu. Nah, karena ya selama ini kan kenapa kita kok diam gitu dia? Terbawa arusnya dia gitu. Betul. Ini juga salah satu yang membuat kita lah. Ada apa ini gitu? Betul. Oh, ternyata ini ya ditambah lagi kemarin gitu. Dia mengatakan dia lulusan Australia itu. Nah iya, katanya S2, nanti dia bilang S2 Australia. Ternak Mulyono bakal sakit hati kalau dia. Saya bilang yang namanya dosen semakin banyak dia punya identitas akademik, itu harus disematkan. Nggak mungkin kalau dia dosen kemudian tidak menyematkan identitas S1, S2, S3-nya, semakin banyak lebih bagus untuk akreditasi dirinya pribadi atau borang kampus. Jadi kalau dia sembunyi-sembunyi, sudahlah bilang aja kalau kau bohong gitu. Ya kan? Jadi ini orang keterlaluan kebohongnya. Nah, dalam konteks pribadi yang berbohong ini, bagaimana sih perilaku orang Jepang sebenarnya, Bang? Kalau orang Indonesia yang kuliah di Jepang ya, bukan orang Jepang maksudnya. walaupun bagaimana tetap orang kuliah, orang bekerja, orang apapun itu pergi ke Jepang. Dia belajar bahasa Jepang saja cuma 1 tahun. Dia namanya internship, anak kuliah yang 1 tahun MBKM namanya kan. PKM. Nah, itu program magang, program SSW itu akan terkonektivitas dengan sendirinya pada saat budaya-budaya yang mereka bawa. Kenapa sebelum mereka berangkat dari negara Indonesia, itu tetap akan belajar bahasa Jepang, dasar-dasar bahasa Jepang, dasar-dasar budaya. Nah, setelah sampai di sana, mereka bisa mengaplikasikannya berbaur dengan orang-orang Jepang. Salah satu contoh lagi, misalnya hari ini contoh kecil saya, bahwa buang sampah. Hari
tiap hari itu berbeda-beda. Iya. Nah, sampah kering, sampah basah dibuang itu misalnya hari Senin sampah basah, Iya. hari Selasa sampah kering. Iya. Nah, itu tidak bisa. Di situ aja kalau kita sebagai orang asing membuang sampah kering, misalnya ini hari ini hari Iya. Selasa, kita buang sampah basah itu dikembalikan, Pak. Tidak diambil di situ. Oh. Berarti kita sudah bohong dalam diri kita. Nah, itulah aturan-aturan Nah. yang harus kita betul-betul adopsi di sini. Iya. Bahwa dalam contoh kecil aja pembuangan sampah, dia tidak bisa berbohong di situ. Iya. Apalagi dalam kasus-kasus yang besar, Iya. gitu. Menyangkut akademik. Apalagi menyangkut akademik, apapun. Iya. Pokoknya kehidupan sehari-hari mereka itu Iya. betul-betul paten dengan kedisiplinan. Cocok. Iya. Ini jadi pertanyaan penting. Kalau akhirnya kemudian Rismond betul-betul memiliki ijazah palsu, boleh nggak jadi proses hukum, Bang? Boleh. Mainkan, Bang. Mainkan. Siap. Jadi Mainkan. di dalam Siapa yang dirugikan sebenarnya? Nggak ada yang dirugikan kok. tidak ada yang dirugikan, tetapi kan terpublikasi. Oke. Dia mengakui gelar palsu, terus artinya begini, dia menggunakan gelar palsu. Kalau ada gelar palsu tentu ada surat palsu. Oke. Iya. Betul. Kalau ada surat palsu berarti meletakkan keterangan palsu di dalam dianggap akta otentik karena mencontoh dari Yamaguchi ya. Iya. Atau melakukan University. tindakan pemalsuan. Kalau pemalsuan mungkin kalau menggunakan gelar palsu, pangkat palsu, itu agak murah tuh hukumannya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang pengen melaporkan, Iya. bukan berarti saya diskriminasi lagi nih. Iya. Artinya kalau mau berbicara penegakan hukum, Iya. legal standing-nya itu gampang. Iya. Legal standing-nya itu pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 Iya. tentang KUHP. Iya. Itu adalah legal standing dari pelaporan. Siapapun bisa melaporkan, Oke. ya. Ya apalagi itu delik umum, Iya. ya. Jadi itu dasar hukumnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada putusan pengadilan. Iya. Di contoh saya ambil karena kemarin ada yang nanya-nanya tuh. Iya. Legal standing dari Iya. Pradi Bersatu. Jadi Iya. perlu saya ingatkan, ya ini kita ke situ dulu sebelum Oke. kita bahas Iya. 263-nya. Iya. Jadi 108 KUHP itu jelas, itu legal standing daripada salah lagi dia bilang Pradi Bersatu yang melaporkan. Bukan Pradi Bersatu. Pradi Bersatu membentuk advokat public defender. Oke. Advokat public defender lah yang melaporkan mereka. Dari bagian Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Terlalu besar seorang Rismond dan Roy Suryo dilaporkan oleh Pradi Bersatu. Iya. Pak. Itu organisasi advokat yang besar. Iya. Yang saya rasa tidak mungkin suatu organisasi besar Iya. itu melaporkan orang seperti Roy, Bang Roy, Mas Roy, terus kemudian Bang Rismond, Tifa itu terlalu kecil untuk makanya apalagi Kurnia. ya. Itu kecil banget. Jadi kita membentuk advokat public defender biar nggak salah paham masyarakat Indonesia. Iya. Jangan sampai dibilang, "Wih, kok advokat ikut-ikutan?" Memang bukan tugas organisasi advokat itu. Makanya dibentuklah advokat public defender untuk melaporkan terkhusus karena di dalam laporan itu Iya. ada di surat panggilan Bang Roy, Dr. Tifa, Bang Rismond itu ada. Iya. Kalau dia bilang, kalau para advokatnya bertanya apa legal standingnya, Iya. alasannya karena tidak berlegal standing nggak mau datang, nggak apa-apa, bagus, saya dukung, Iya. nggak datang aja tetap terproses kok, Dan dijemput paksa nanti. pasti. Tunggu aja Kenapa? ya. Tunggu. Kenapa? Klarifikasi memang nggak penting, Iya. tapi akan berproses dengan sendirinya akan naik ke tahap sidik, itu Sidik. pasti. Kenapa? Karena yang menurut kami apa yang kami sajikan Iya. itu sudah sangat firm. Iya. Alat buktinya. Itu Dan yang kalau pertama. tidak datang itu kan Bang bagian dari tidak menjadi warga negara yang baik. Oh iya. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau legal standingnya advokat public defender tidak ada, terus legal standingnya TPU melaporkan Bapak Insinyur Joko Widodo apa? Ya. Kan gitu. Iya, iya. Bolak-balik aja. Iya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, seorang insinyur Presiden ke-7 kita, Insinyur Joko Widodo menghadiri kok. Iya. Berarti dia mengakui juga. Iya. Dan dia tidak pernah, nggak ada tuh yang nanyain apa legal standing yang kalian laporkan saya. Pasti kamu mereka biasa berapa sih ngomong juga 108 KUHP. Iya. Sama aja. Jadi itu cara usang dalam pembelaan untuk meninabobokan klien biar klien merasa wah benar hebat
pengacara saya. Padahal itu umum. Iya. Itu cara usang untuk advokat melindungi atau membela kliennya. Dan itu usang. Advokat public defender adalah satu wadah advokat yang didirikan yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Itu adalah advokat milenial. Cara-cara menanyakan legal standing itu sudah nggak laku di kita. Di kita perlu diketahui bahwa kepiawaian yang kami sampaikan kepada advokat-advokat muda itu bagaimana membangun konstruksi hukum. Bagaimana kita melihat satu kasus hukum itu dengan dibangun. Jadi udah mulai maju. Tidak lagi menggunakan cara-cara usang. Itu sangat cara usang. Legal standing kamu mana enggak seperti itu. Itu pemahaman. Itu konvensional. Konvensional dan itu sangat apa ya namanya? Tidak dipeduliin juga kok sama polisi itu. Iya. Kami sering kok berdebat dengan polisi. Legal standingnya nggak ada. Bang, ada laporan polisinya, Bang. 108 KUHAP, Bang. Tetap jalan. Polisi ketika kita beradu argumen di dalam pembelaan suatu klien, ini praktek. Jadi tidak berbahasa retorika pembelaan. Praktek dalam pembelaan yang kami lakukan. Legal standing nggak ada. Apa kata polisi? Apa kata penyidik? Bang, 108 KUHAP, Bang. Mengatur itu dah. Mengatur itu, Bang. Kami mau ngomong apa? Iya. Tetap proses kok itu. Dan di sini harus ada kehati-hatian bahwa ketika dipanggil pertama, kedua, ketiga tentang klarifikasi, itu tetap jadi catatan kepolisian. Nanti setelah pemanggilan itu naik sidik dengan sendirinya. Iya. Dan itu akan pemanggilan saksi. Iya. 1, 2 panggil tidak datang, yang ketiga Jemput paksa. Itu yang gua tunggu. amin. Sebuah pasal. Ah, seperti itu. Dari saksi meningkat langsung menjadi tersangka. Balik badan, tulisannya sudah beda, langsung perselisihi di situ. Terus Tetap menjadi tersangka. oke, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan Abang terkait pasal apa sih yang ideal untuk seorang Rismond Iya. dengan memakai gelar palsu, meletakkan keterangan palsu di dalam atau otentik. Kalau memang diuji Bukan kertas, cuma itu Bang, termasuk dengan perilaku-perilakunya yang misalnya dia melakukan tindakan mengambil gambar tanpa sepengetahuan, kemudian orang minta off the record tetap dia rekam, itu kan live-nya terus itu, padahal pihak UGM misalnya menolak, Pak Kasmujo misalnya menolak, tetap dia rekam dan dia publikasi gitu. sepanjang yang direkam itu keberatan, dia bisa melakukan tindakan hukum. Delik hukum dong berarti. Ya, dia bisa melaporkan. Terus kemudian yang menurut saya idealnya kalau untuk pemalsuan itu bisa dilakukan pelaporan memang di 263, 266 ya. Itu tindakan pemalsuan. Bisa. Nanti kita lihat korelasinya. Terus apakah Yamaguchi itu bisa memberikan nanti klarifikasi. Kemudian ada, nah mungkin tugasnya Pak Budiawan nih, ada seorang alumni yang merasa keberatan, itu pasti dia ada temennya, keberatan dalam hal ini dibawa-bawa Yamaguchi dan merasa terganggu dengan adanya seperti itu, yang kemudian dia ikut melaporkan nanti. Nah itu kita tunggu, itu parah nanti kenanya. Itu bisa saja langsung Perbedaan mendasarnya Pak Jokowi yang dituduh ijazahnya palsu dengan Rismond, kalau Pak Jokowi kan diakui oleh kampusnya bahwa asli. Kalau si Rismond ini kan tidak ada emailnya pertama teman-teman itu dari Pak Roni Teguh dan kawan-kawan itu ternyata memang tidak pernah diakui bahwa dia lulusan Jepang. Tidak diakui itu, betul. Tidak diakui. Tidak Nah, Bang Andi, aku mau ke Bang Andi dulu soal terus terhadap Rismond secara personal ini, apa sih yang dilaporkan oleh Pak Jokowi atau termasuk juga nanti teman-teman Pradi terkait konteksnya Rismond ini? Ya konteksnya ini kan bundling nih, satu paket ini semua. Satu paket juga gitu ya? Iya, karena Tapi kan ada nggak mereka di luar paket yang ada itu? Saya rasa itu. Oh, yang oke. utama ini kan yang menggeruduk rumah beliau jangan jam dan membuat suatu kegaduhan kan mereka ini satu paket semua ini. Oke, Ya kan? oke. Jadi dari situ aja. Coba kan yang kita lihat ini. dan itu sudah diperiksa semua ya. Iya, udah. Di Solo Iya. sudah datang Polda Metro untuk memeriksa orang-orang yang didatangi yang merasa tidak nyaman. Udah. Itu sudah kan? Udah dibahas. Sudah, dan itu berbahaya sekali. Itu yang tidak disangka oleh mereka bahwa akan ada spesial yang terjadi di dalam pemeriksaan. Bang, kalau Pradi Bersatu sudah melaporkan tuduhan ijazah palsunya,
terhadap Rismon yang diduga melakukan pemalsuan ijazah. Cuman dong Bang yang melakukan pelaporan Untuk terhadap Rismon. terhadap Rismon. Iya. Ya memang saya lagi berkomunikasi dengan Pak Roni Teguh. Setelah kita mendapatkan dari asosiat profesor, Iya. yang mudah-mudahan Senin udah bisa dapat itunya, Iya. mengkonfirm semua itu. Kemarin kan dari biro akademik ya, Iya. ini kan langsung profesor itu ya udah kita langsungkan itu. Yang kayak kita yakin lah, Oke. 99,9%. Mungkin satu dulu saya Cuman bilang. Aju, Jos. Resman sang, honton ya, anata wa uso hapyaku ya, Biar. wakaru, kemoso ga, ya, anata o mattaimasu. Kyo-kyo ne. Gua terjemahin. Rismon, masyarakat sudah diam. Masyarakat sudah mengalah. Rupanya kalian nggak berhenti ngomong. Dan saatnya sekarang kalian mati. Gua akan laporin. Enggak. Disclaimer itu versi gue. Nah, ini versinya Bang Budi. Bang Budi, bagaimana? Versi. Luar biasa pokoknya. Iya. Tadi versi gue ya. Disclaimer. Bang Rismon mau dipenjarakan sama saya punya senpai. Gimana mau dipenjarakan? Mau dipenjarakan. Rismon, Kim sudah mati mas. Wahai, penjara menunggu. Ini arti yang benarnya. Ini dari orang Jepang langsung. Rismon, ya hati-hati. Penjara menunggumu. Kita akan laporkan dan kita akan proses kalian. Oke. Kalian lu jangan macam-macam. Ini serius. Serius. Gua YouTuber Nusantara akan mengawal ini juga. Iya. Hati-hati kau. Iya. Kalau enggak, besok berhenti ngomong di media, di ruang-ruang publik. Kalau enggak, ayo kita tantang ya. Mantap. Kalau langkah terakhir dari kita nih, kebetulan teman-teman YouTuber Nusantara kan lagi pada ngumpul nih. Sebenarnya kan YouTuber Nusantara ngumpul karena mau merespon secara organik terhadap kelompok-kelompok yang memang betul-betul sudah sangat meresahkan. Minimal meresahkan kami secara personal dan juga subscriber kami. Betul. Kalaupun kita nggak mau seperti mereka yang bilang kami atas nama rakyat, ya udah kita nggak mau bilang atas nama rakyat lah. Minimal kami tidak sedikit subscriber dan juga orang-orang yang waras menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon itu sudah sangat meresahkan gitu. Nah sekarang aku mau tanya buat teman-teman atau senior-senior Bang Andi dan juga Bang Budi, ada nggak dapat informasi dari orang-orang yang memang kebetulan lulusan dari Jepang, baik itu entah dia kuliah atau dia sekedar menjadi TKI di sana, minta maaf, kemudian mereka memiliki semacam asosiasi atau perkumpulan dari Jepang gitu. Kalau memang ada kira-kira Diaspora. ya, oke, maksud saya diaspora ini apakah kemudian sosok Rismon ini masuk dalam radar nggak atau bagaimana? Gini, sebentar. Nah, oke. Saya tambahkan pertanyaannya. Di 2006 kan katanya kan? Ya. Nah, kebetulan beliau ada di 2006 tuh. Oke. Pernah ketemu Rismon nggak di situ? Gitu aja. Tapi kan Jepang besar, Bang. Dia Oke. kebetulan di dekat yang Putih. Oke, bagaimana Bang Budi? Jadi diaspora seperti yang dikatakan tadi ya Bang, bahwa diaspora itu kan memang pekerja migran Indonesia itu banyak. Oke. Pemagang-pemagang, apalagi teman-teman kita yang bersekolah ya, yang mengambil S1, S2, S3 itu banyak. Oke. Nah, kalau untuk dikatakan bahwa ada komunitas, berarti memang ada. Oke. Nah, dari beberapa suku yang ada di Indonesia itu memang kita rata-rata memang ada kelompok-kelompok. Oke. Paguyuban namanya. Ada paguyuban Sulawesi Selatan, ada paguyuban Jawa Barat, Medan, Madura, Jawa Timur. Oke. Pokoknya hampir seluruh wilayah Indonesia yang di mana ada rumpun di situ, mereka buat paguyuban. Oke. Nah, di sini kita bisa cek, bisa sekali kita telepon beberapa teman yang senior di sana. Oke. Apakah betul seorang Rismon ini termasuk ke dalam daftar itu atau bagaimana? Abang sudah sempat telusuri? Saya belum sempat telusuri, tapi ini sementara. Ini sementara bisa ditanya-tanyain lagi. Dalam konteks bahwa dia ke Jepang, memang ya dia dapat beasiswa ya, nanti ya. Benar, kita nggak pernah memungkiri itu. Cuma kan problemnya adalah benar nggak dia lulus
Kalau bahasanya Bang Roni Teguh, kayaknya dia dapat beasiswa tapi nggak selesai kuliahnya gitu. Itu kenyataan yang memungkinkan untuk. Jadi saya tambah ya, dari Jepang di seluruh dunia, kita ada namanya Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, PPI ya. Kalau sudah alumni, kalau ke Jepang, pulang dari Jepang namanya Persada. Persada. Didirikan oleh Pak Ginanjar Kartasasmita, Ketua Persada pertama. Namanya Persada. Yang ada universitasnya di Indonesia, di Jakarta ini. Universitas Persada. Kayak begitu. Jadi semua itu alumni Jepang tergabung dalam Persada itu. Nah, memang kita bisa tracing ya. Biasanya kalau di PP itu kan dia punya catatan. Tahun berapa dia di sana? 2006. 2006 misalnya catatannya. Karena kan setiap itu mereka tuh pasti harus melaporkan. Pertama dia, setiap mahasiswa dimanapun di dunia itu harus melapor kepada kedutaan besar. Ya. Kemudian bergabung dengan PPI yang di tempat. Karena PPI itu menjembatani kedatangan mereka ini dengan segala tetek bengeknya lah. Betul. Ya, artinya mereka baru pertama datang ke negeri orang misalnya. betul. Ya, baik S1, S2 pun S3 itu pasti akan mengumpulkan seperti itu. Apalagi dia S2 ya. Dia S2, S3 kan? S2, S3 kan pengakuannya. S2, S3 dia. Nah, S2, S3 itu yang kemudian datang ke Indonesia bikin penyetaraan, apalagi atas nama dosen, seharusnya kan nama dia itu ada di instansi apa ya kemarin, PD Dikti. Misalnya yang dalam konteks yang penyetaraan itu ada SK lama, kalau kita klik nama Rismon nggak ada. Nama Pak Cece ada, nama Pak Delmus Salim yang mantan rektor IAIN ada, Roni Teguh ada, Ali Amin ada, yang memang mendapatkan SK penyetaraan. Kan gitu. Makanya aku bingung dia mendapatkan sertifikasi dosen itu menggunakan langkah apa dan mengaku memiliki penyetaraan sementara datanya nggak ada. Kan gitu. Ini dari situlah kemudian kita mengalami kecurigaan Bang Rismon ini lulus atau tidak. Satu lagi, pertama kan kita di Jepang itu kan di Kadubes itu kan ada atasnya pendidikan. Itu paling valid. Paling valid sekali. Karena setiap mahasiswa yang datang ke negara Jepang itu akan terdata di atasnya kita. Nah, jelas bahwa tahun berapa dia datang itu akan terdata dengan jelas. Dia kan dosen nih, walaupun dia berhenti sekarang apa semua. Nah, dia dapat sertifikasi dosen. Sertifikasi pendidik itu konsekuensinya adalah tentu upah atau gaji atau tambahan posisi jabatan. Itu dosen seperti itu. Kalau saya dapat sertifikasi, dia terima uang dari dana negara. Dalam konteks hukum, dia kasus korupsi nggak itu? Dia dapat uang dari hasil ngedosen dengan menggunakan identitasnya sebagai lulusan Jepang yang kita kategorisasikan itu palsu. Sebutlah sertifikasinya palsu juga. Ya, menggunakan akhirnya gelar palsu kan. Ya, akhirnya seperti itu kan. Nah, itu nanti bisa dijuntokan. Oh, junto lagi tuh. Dijuntokan beberapa pasal lagi untuk hal itu. Tapi kalau memang itu adalah biaya negara yang dianggalkan oleh negara, karena korupsi itu, tipikor itu adalah undang-undang di mana kerugian negara. Ketika ada kerugian negara, maka itu pasti masuknya ke tindak pidana korupsi. Itu mesti dikaji dulu. Apakah dia masuk dalam penggelapan? Karena jangan sampai yang membiayai dia biaya pendidikan. Kalau biaya pendidikan dari Kementerian Pendidikan langsung, berarti apakah itu diserahkan kepada PT atau perorangan? Kalau memang langsung dari Kementerian Pendidikan yang misalkan pendidikan tinggi yang melakukan itu, ya itu bisa dikategorikan masuk ke dalam tipikor. Tapi karena dia bukanlah ASN, berarti ASN yang kena. ASN-nya yang kena. ASN-nya yang kena, yang memberikan itu. Kemudian nanti dihitung kerugian negaranya. Nah, bisa masuk kepada pemufakatan jahat di situ. Jadi pemufakatan jahat antara ASN yang membiayai dia dengan dia, yang penerima, sehingga masuk ke pemufakatan. Itu bisa masuk dikategorikan ke tindak pidana korupsi. Pasal berlapis ini. Bagaimana, Bang Anggrek? Kita mau laporin TP uang? Pencucian uang? TPPU, tindak pidana pencucian uang. TPU jangan terlalu ini kayaknya Bang Agri ini nggak keracunan. Dengan TPU TPPU. Ntar gue potong. Enggak, maksudnya kayaknya Bang Agri sudah dendam banget sama. Jadi dipotong-potong biar lebih natural. Jadi begini, Bang Agri. Wajar. Itu adalah satu simbol perasaan Bang Agri. Saking gemes. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau dia bisa membenci seorang Insinyur Joko Widodo, kita pun memiliki hak yang sama kan?
untuk membenci orang-orang yang membenci orang yang kita cintai. Gitu loh. Jadi ini demokrasi. Ya. Tetapi demokrasi yang bagaimana yang harus kita tampilkan. Kalau kita mungkin masih ngomong-ngomong seperti ini tanpa menghina seseorang, masih ada kata diduga bahwa itu berijazah palsu dan mau mengambil tindakan hukum, masih tanda kutip. Nah, ketika itu palsu, kita nggak langsung bilang, lu ijazah palsu, Rismon, enggak. Jadi Kami 11 juta % palsu. Kita nggak pernah mau ngomong begitu. Kenapa? Karena kami mau menyerahkan ke konteks hukum. Kita cek dulu benar apa enggak. Kalau sudah benar, baru kita laporkan. Artinya kita tidak perlu menjatuhkan seorang Rismon, tetapi bagaimana perlu dijatuhkan, dia udah jatuh sebenarnya. Bagaimana hukum bekerja di sini. Ini sudah milenial, hukum juga sudah banyak yang baru berubah, apalagi nih KUHP sebentar lagi berlaku tuh. 2006 kita menyambut tahun di mana KUHP yang terbaru akan diberlakukan. Nah, di situ banyak sekali yang berubah, narasi yang berubah, kemudian nomor pasalnya juga berubah. Seperti misalkan saya kasih contoh 378 itu sudah bukan 378. Itu berubah kalau 400 sekian. Nah, ini perlu pembelajaran update lagi bagi advokat-advokat dan penegak-penegak hukum. Bahkan teman-teman jaksa pun mengatakan bahwa ini kita mulai dari nol lagi, kembali karena KUHP yang baru. Tapi apapun itu, KUHP yang baru ini akan mencerminkan suatu modernisasi dalam aturan perundang-undangan. Kita apresiasi itu dan kami juga akan melakukan beberapa sosialisasi juga di tubuh Pradi Bersatu sendiri. Beda kan Bang? Beda. Penonton beda kan? Ya. Coba penonton nilai karakternya Joman, Pradi Bersatu, YouTuber Nusantara. Coba bandingkan dengan TPUA. Coba bandingkan. TPUA belum apa-apa sudah menuduh keluar-keluar kemana. Kita masih elegan, ya, cari bukti, ya, untuk melaporkan juga masih nyari bukti yang valid. Lo kalian kan teriak-teriak melulu, nuduh, teriak-teriak, faktanya 180 derajat kebalikannya. Ini luar biasa manusia-manusia TPUA ini. Gerombolan-gerombolan TPUA ini udah luar biasa ini. Nah, itulah saatnya kita harus melawan. Ya. Keren banget ini. Oke, guys, aku sebenarnya gini Bang Andi, ada yang aku rasa lucu dari Bang Rismon. Dia waktu jauh sebelum dia bergabung dengan TPUA, dia kan mengulik-ulik ijazahnya Pak Jokowi secara digital. Yang pasca Bang Sandi mengupload di X, kemudian dia langsung ulik-ulik. Setelah itu baru kemudian dia turun ke lapangan. Aku bilang dalam konteks skripsi atau tesis, dia udah bikin penutup dan kesimpulan dulu, baru dia bikin pendahuluan. Ini metodologi kajian dan penelitian yang paling parah itu. Kan itu. Jadi ada kan orang mau menentukan, sebelum dia bikin kepastian bahwa ini ternyata hasilnya hipotesisnya ini, dia kan bikin dulu latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, hasil penelitian. Ini enggak dia langsung penutup. Jadi kalau pakai bahasa Inggris atau bahasa Romawi yang umum dengan bahasa Arab. Kalau dia pakai bahasa Arab Dari kiri dia. Ya kan, udah tutup, udah penutup, baru silakan begitu. Coba jelaskan, kenapa sih waktu abang tantang dia ijazah Anda tuh dipertanyakan di E-News baru-baru, terus dia sedikit terdiam dan dia ngeles, oke, saya akan minta asal Pak Jokowi mau memperlihatkan ijazahnya, saya juga akan perlihatkan itu asal di rumahnya Pak Jokowi. Kalau perlu kita datang ke Solo, bahasanya seperti itulah kurang lebih. Itu menurut abang apa sih pandangan? Padahal dia sedikit terdiam itu. Ya karena saya juga meyakini itu kan dari saya belum mengecek dengan Yamaguchi Daigakunya kan. Salah satu inspirasi saya termasuk Billy juga. Saya melihat itu, saya langsung ini kan. Saya coba cek juga. Seperti apa kan. Saya lihat ijazahnya dia putih nih. Iya, betul. Tulisan ada tulisan sertifikat gitu. Iya. Ini diduga ya. Ini diduga kita bilang. Ini ada sesuatu yang nggak beres. Nah, caranya bagaimana? Kalau biasanya orang dia sekolah di Jepang, dia tuh automatically ketika kita ngomong Jepang sedikit saja. Ja, tademasu, hai, dozo, kan gitu kan. Itu otomatis gitu. Nah, tapi begini Bang, tunggu, minta maaf.
Kan bisa saja dia memang cuma sekedar kuliah tanpa dia harus mengetahui bahasa Jepang. Jadi nggak begini. bisa. Coba, oke. Banyak kan mahasiswa yang datang Betul, lulus. betul, Bang Bil. Jadi S2, S3 itu memang ada pilihan. Kalau S1 wajib bahasa Jepang, S2 itu bisa pengantarnya bahasa Inggris. Setidak-tidaknya bahasa yang sederhana dia belanja. Iya. Sono tabemono ga ikura desu ka? Ini makanan ini berapa nih harganya? Kan dia bisa gitu. Masa 4 sampai 5 tahun dia nggak pernah kemudian Iya. biar bahasa pasar lah ya. Tetap bisa lah ya kan gitu. Udah, contoh misalnya ke McDonald, hamburger nggak? Ipong desu. Kan bisa dia bicara gitu. Betul. Kan dia ngomong, mesti dia tahu bicara bahasa Iya. itu. Karena yang bahasa saya katakan bahasa yang kata sumimasen. Semua orang Jepang kalau ingin mengatakan pendapat dan pendapatnya itu dia akan menyinggung perasaan, dia akan mengatakan itu. Betul. Sumimasen, responsa. Ada perasaan nggak enak duluan, putusin, nuhun sewu, Nuhun sewu. nggih. Itu orang Jepang itu kayak orang Jawa. Ya. Kan Secara begitu. Tapi abang kayaknya emosi banget karena waktu sebelum dia bicara, sebelum abang Sangga kan dia bicara masa 10 tahun Iya. presiden kemudian Iya. tidak berani, cuma Itu. Jokowi satu-satunya presiden di dunia yang tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Emang ada presiden lain yang memperlihatkan Nah ijazahnya? itu ya. saya terpancing itu ketika dia buang gebrak itu Iya. apa yang terakhir itu. Ya itu kan itu yang membuat saya ini orang kok luar biasa gitu. Iya gitu. Ya, Luar biasa apanya, Bang? bohongnya. Padahal Bang Andi ini orang yang paling tenang di setiap kamera, setiap debat. Tidak ada Tapi beliau. memang saya tenang, saya selalu ketawa. Saat gitu. itu saya lihat hilang Jepangnya, Makassarnya muncul. Jadi saya tambahkan bahwa dalam berdialog ini kenapa semakin tajam Iya. ya. Yang pertama kenapa semakin berani? Karena ini udah masuk proses hukum. Nggak ada pilihan. Iya. Dia harus semakin kenceng. Kenapa? Maju mundur kena. Iya. Ngapain lagi slow? Iya. Ini mereka. Iya. Terus yang kedua, ya, emang selama ini dia berpikir bahwa ini bakal kena dan semakin besar ketakutannya. Nah, yang pertama adalah ini kenapa seperti ini? Mereka sudah merasa ini sudah masuk proses hukum. Yang kedua, untuk menutupi ketakutan mereka dalam proses hukum. Yang ketiga, dia menganggap apa yang telah direncanakan sebagai strategi hukum mereka, itu tiba-tiba ada yang masuk di tengah nih. Ingat gak kata-kata dia? Begitu Bapak Insinyur Joko Widodo melaporkan, masuk perangkap. Tapi ketika advokat public defender hadir, masuk ke dalam tengah yang bukan strategi siapapun, karena kami tahu bahwa ada hal-hal di balik itu yang ingin Advokat diwujudkan. defender ini maksudnya Pradi Bersatu Iya. ya, oke. Masuk di tengah-tengah, pas lebih duluan melapor, kaget mereka, blunderlah semua strategi hukum yang mereka buat. Karena kenapa? Mereka selalu menggiring 310, 311. Iya. Ya. Iya. Itu terus yang Itu dia- terus. Ya. Kenapa? Itulah yang termaksud dia, yang terselubung, yang mereka nggak sangka bahwa apakah public defender masuk, tanpa diterka-terka, strategi hukum mereka blunder. Oke. Nah, karena 310, 311 yang diarahkan. Tetapi dia nggak tahu bahwa 310, 311 ada pasal-pasal lain. Laporan dari Undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang disampaikan oleh sama junto-junto yang lain terhadap laporan Bapak Joko Widodo. Cuman mereka menitik beratkan ke 310, 311. Itulah yang pengen diciptakan. Ya saya anggap nanti kita lihat laporan siapakah yang akan maju lebih duluan. Oke. Dari dua laporan antara Pak Jokowi dan juga Advokat Pradi Bersatu. defender dan gabungan laporan yang lain. Oke, siap. Oke, Bang Agri, kita closing statement ya. Kita langsung serahkan dulu pertama ke
Bang Andi, menurut Bang Andi ini akan seperti apa Jokowi Mania? Dan dalam konteks Rismon secara personal, apakah kemudian akan dilaporkan di saat dia dalam keadaan sidang juga terkait laporannya Pak Jokowi, atau seperti apa? Kalau misalnya ditemukan ternyata ijazahnya Rismon palsu, ada bukti konkret bla 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 bla, pembohongan bla bla bla. Kira-kira bagaimana ini nasibnya Rismon? Ya, pertama bahwasanya kita dari zaman itu kita meminta Polda Metro Jaya segera untuk menaikkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Iya. Jadi sudah legal standing sudah jelas, jadi mereka tidak merasa bahwa diundang lagi. Ya, sudah punya tanggung jawab untuk menghadiri dan menjawab lah semua hal-hal yang mereka menurut keyakinan mereka itu adalah benar untuk keyakinan mereka. Jadi ya, saya berharap sudah ada tersangka di mereka ini, sehingga mereka ini tidak lagi berkata-kata ya yang sifatnya itu memprovokasi masyarakat Indonesia ini. Ya, saya begitu. Jadi segeralah, ya dalam minggu depan sudah ada kata penyidikan itu bahwa ini sudah naik ke tahap dari penyidik sudah naik ke tahap penyidikan. Itu yang kita harapkan pertama. Dan yang kedua adalah untuk Rismon sendiri dari zaman kita ini kan hanya baru menduga. Ya kita beda dengan mereka. Mereka 99,9% adalah fake. Kita enggak. Karena kita ini orang akademis kita. Dan kita kan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Kita tunggu bagaimana jawaban dari Profesor Yamaguchi di sana, Profesor Yamaguchi di sana terhadap permintaan untuk mengklarifikasi Saudara Rismon ini apakah memang benar dia menamatkan kuliah S2 dan S3 dan mendapatkan ijazah dari Yamaguchi Daigaku untuk itu. Kita tunggu saja dalam minggu depan bagaimana aksi Joman untuk mereka. Keren. Sebagai orang yang lama di Jepang, apa saran, tanggapan atau closing statementnya untuk Rismon terutama? Saran saya buat Bang Rismon artinya selalu bersikap seperti bagaimana seorang samurai. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bahasa Jepang gitu. Bahasa Jepangnya gimana itu? Yaru koto o kokoro kara yatte morau nai to sore ga ikenai. Sore wa ikemasen. Honto no koto yuttereba sore ga ichiban raku da to omoimasu. Sumimasen. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terjemahannya Jokowi, jangankan bicara, mati pun saya mau. Dia bilang begitu. Oke, guys. Tangkap. Adili. Oke, guys. Sebelum saya akan akhiri dan juga akan serahkan kepada Bang Agri, sekedar informasi teman-teman, intinya kita berharap proses ini segera berakhir ya dalam konteks polarisasi di media sosial, terutama orang pro dan juga kontra ini segera berakhir dengan keputusan atau kebijakan dari pihak kepolisian itu sendiri. Yang kedua adalah kita juga berharap Bang Rismon dan kawan-kawan yaitu bertanggung jawab saja terhadap apa yang sudah mereka lakukan hari ini. Dan terakhir juga, tentu kami atas nama YouTuber Nusantara akan tetap mengawal kasus ini, Bang. Minimal kita berkontribusi di dunia media sosial dan juga di dunia per-YouTuban, kan gitu. Nah, terakhir saya juga lewat forum ini mengingatkan kepada teman-teman bahwa apa yang kami dapatkan hari ini bukan dalam konteks ingin mendiskreditkan seorang Rismon dan kawan-kawan, melainkan sebagai upaya untuk menyeimbangkan tindakan yang sebenarnya yang mereka lakukan itu justru mereka mendiskreditkan mantan presiden kita, kan kriminalisasi. Sehingga itu penting menjadi pelajaran publik juga bahwa selama ini yang kita lakukan tidak dalam konteks untuk antipati semata, tapi melainkan untuk menyeimbangkan informasi publik kita. Aku pikir itu. Silakan Mas Agri, YouTuber Nusantara mau ngapain dan satu kata dulu. Oke. Jangan sampai 3 kali. Ya. Karena sudah 2 kali. Keren. Ini jadi kayak MC, moderator, narasumber, kembali lagi ke MC. Oke, ada 2. 1, minggu depan, insya Allah sudah naik menjadi penyidikan, dan ini dikawal oleh beliau-beliau ini. 2, yang berikutnya akan ada pelaporan
Rismond tentang diduga ijazah palsunya Rismond. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Saya sangat setuju kalau ijazah Rismond dari Yamaguchi ini tolong dikoordinasikan dengan kantor Dubes gitu ya. Dubes Jepang gitu. Dan kira-kira Dubes Jepang agar kalau memang dia salah agar melaporkan pemalsuan ijazahnya. Ya. Saya awalnya sudah curiga gitu ya. Dan ditambah lagi oleh pakar-pakar terbaik di Indonesia setelah dapat penjelasan dari Bang Bill di video sebelumnya ya. Saya rasa 180 derajat jadi percaya ya bahwa ijazah Rismond itu adalah palsu. Ya kan? Itu tadi videonya teman-teman. Sekarang tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita ramaikan kolom komentar. Mana tahu kemarin dengar-dengar Rismond menonton video kita teman-teman. Ya. Nah, nanti dia baca komen-komen kalian. Coba ya kan, tinggalkan jejak sebanyak-banyaknya. Oke, itu aja dari saya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap kohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, Sumatera, Prabowo, Gibran. Dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirat media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita bawa bangsa. Susahkan sejarah, ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirat media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, kohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka,